Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat misterius yang dirahasiakan Al-Quran. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Rentetan hari kiamat tidak terlepas dari kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, di mana pasti ini merupakan tanda-tanda salah satu kedatangan hari kiamat. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis, ia datang dan menyerang dalam jumlah yang sangat banyak, hingga bayangan sinar matahari tidak tembus ke tanah akibat terhalang banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Menurut Syekh Hamid Ahmad At-Tahair Al-Basuni, dalam buku kisah-kisah dalam Al-Quran, kala itu Ya'juj dan Ma'juj dalam jumlah yang sangat banyak menyerang daerah bernama Layan As-Sadain, di mana sebuah daerah berada di antara dua gunung yang sama tingginya. Di antara kedua gunung tersebut, Ya'juj dan Ma'juj melakukan perampokan serta merusak segala sesuatu yang ditemuinya, sehingga membuat kaum Ma'adin dari Bain As-Sadain diliputi ketakutan. Hingga suatu ketika rasa ketakutan kaum tersebut mulai mereda setelah datangnya seorang raja muslim yang adil, yaitu bernama Zulkarnain. Kepada Zulkarnain, penduduk setempat menawarkan harta benda apabila Zulkarnain dapat menyelamatkannya dari serangan Ya'juj dan Ma'juj, yaitu dengan jalan membangunkan dinding pemisah dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi Zulkarnain menolak dan merasa cukup dengan harta dan pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, sebagaimana tercatat dan terabadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa pembuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka?" Kepada kaum tersebut, Zulkarnain meminta bala bantuan untuk mengumpulkan besi dan tembaga sebagai bahan dinding pemisah dengan Ya'juj dan Ma'juj. Zaman itu besi dan tembaga digunakan sebagai pengganti bata, tanah atau sejenis semen. Hal ini dikabarkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 96 sampai 97. Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendakinya
dan tidak mampu pula melubanginya. Di antara dua gunung tersebut disusunlah potongan-potongan besi yang ditumpuk satu sama lainnya di atas pondasi, sehingga besi itu pun menyatu. Kemudian di atas tumpukan besi tersebut Zulkarnain mencurahkan cairan tembaga yang mendidih. Karena dinding berbahan besi sehingga menjadi licin, maka tidak seorang pun yang sanggup mendaki atau mencapai puncaknya. Zulkarnain berkata dalam surah Al-Kahfi ayat 98. Dia Zulkarnain berkata, tembok ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku telah tiba, dia akan menjadikannya hancur dulu. Jadi janji Tuhanku itu benar. Tetapi keberadaan lokasi dinding ini hingga sekarang masih menjadi misteri. Syekh Asy'angiti dalam tafsirnya mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj dipastikan masih berada di balik dinding tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyembunyikan keberadaan dinding tersebut dari pandangan manusia hingga waktunya tiba. Hal ini juga diperkuat dari firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 26. Kekuasaannya menjadikan Bani Israel berada di padang Tih selama 40 tahun lamanya tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Allah berfirman, jika demikian sesungguhnya negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih atas nasib kaum yang fasik itu. Kemudian Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basuni menambahkan, tiap harinya manusia selalu menemukan hal-hal baru dari peninggalan terdahulu yang tertutupi oleh tanah dan pasir. Hal ini juga memberikan keyakinan serupa bahwa ada kemungkinan dinding pemisah Ya'juj dan Ma'juj masih tertutup oleh pasir dan tanah.